hasil survei kami yang di Januari dan Maret itu kan memang menggambarkan posisi di Januari dan di Juni, bukan Juli kan kami. Ada survei ketiga kami di Desember, tapi kami nggak bisa. Iya 2023, kami nggak bisa rilis karena itu klien. Yang menarik memang Bu Ita masih teratas, masih di angka sekitar 30-an lebih, hampir 30, hampir 60. Tetapi untuk di kalangan milenial dan Gen Z, dia masih cukup rendah, kalah oleh Ade Bakti dan Mas Yoyo. Fenomena ini kan sebenarnya di tengah potensi pilkada di 2024 dengan 52% milenial dan Gen Z, ya Bu Ita belum mampu menyasar ke situ. Saya kira PR-nya Bu Ita ke depan yaitu yang paling berat, menyasar kemudian pemilih muda, pemilih milenial, pemilih Gen Z yang ada di Kota Semarang. Karena mereka ini pemilih mayoritas misalnya. Dan saya kira dunia media sosial yang berkembang begitu pesat menjadi penentu arah politik Indonesia. Dan ketika kita tidak mampu mengelaborasi itu, menjadikan itu menjadi kekuatannya, ya saya kira akan menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman di DPC PDIP untuk kemudian melihat rekomendasi-rekomendasi siapa yang diberikan. Itu memunculkan 10 nama ya? Iya, ada 10 nama yang kami munculkan di survei kami kemarin itu, yang di Juni, di Januari, Februari, Mei, Juni, sama di Desember, sama di November, Desember. 10 nama itu kurang lebih yang kita, kemudian Tia, Mas Yoyo, Pak Iswar, Mas Ade, kemudian Pak Pilus, kemudian Mas Anas, Mas Joko, terus Mas Yudi Indras, Pak Marmo, dan ada beberapa tokoh dari luar juga, tetapi tidak signifikan. Hanya secara lebih besar, ya yang bertarung yaitu Bu Ita, Bu Tia, Mas Yoyo, Pak Iswar, yang ada Pak. Kalau untuk model masing-masing itu apa Mas? Model masing-masing calon itu Mas, mungkin 3 terbesar itu sebenarnya model apa itu? Kalau model sih Ade tinggi di milenial Gen Z, dia menguasai di milenial Gen Z, terutama di kalangan yang memang tingkat pendidikannya juga menengah, istilahnya SMA ke atas. Bu Ita ini kecenderungannya lebih tinggi di pre-boomers ya, pre-boomers dan baby boomers. Ya mungkin itu menjadi akar rumputnya memang PDIP. Hanya yang menjadi menarik ini sebenarnya PDIP itu sendiri ketika kemudian nanti apakah berpengaruh terhadap dampaknya Pilpres atau enggak, ya kita lihat nanti di hasilnya. Dan ketika itu berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara di Pilpres atau di Pileg, ya saya kira itu juga akan menjadi pertimbangan di teman-teman di PDIP. Ya, Pilpresnya tetap arahnya diusung. Tapi yang pasti bagi saya, bagi teman-teman Aksara, temuannya ya Bu Ita di atas angin. Kalau saya Bu Ita di atas angin. Artinya dia incumbent dan dia yang paling diuntungkan sebenarnya proses pilkada serentak. Karena incumbent ini kan dia yang paling punya resources artinya selama walaupun ada pesta demokrasi di Pilpres Pileg, ya tapi dia masih menjabat. Dan kemungkinan besar juga rekomendasi kalau berhitung dari tenggang waktu untuk di pilkada, ya saya kira sih akan dikeluarkan rekomendasi oleh beliau. Hanya kemudian hambatannya ketika kemudian di internal PDIP itu sendiri. Kalau ada calon lain, kita nggak ngerti. Siapa tahu tiba-tiba besok Ade Bakti mendaftar ke PDIP dan dia kemudian di survei internal PDIP kemudian tinggi. Siapa tahu dia kemudian yang mendapat rekomendasi atau bahkan kemudian dipasangkan, bisa jadi. Hanya yang paling penting bagi saya begini, catatan utamanya, Mas Hendy ini masih punya kans besar, artinya masih punya pengaruh. Nah sekarang kan bagaimana kemudian PDIP mencari sosok di luar dari Bu Ita, itu yang punya kans yang ke situ. Bisa jadi, ya bagi saya, kenapa enggak semisal Bu Ita Mas Arnas atau Bu Ita Mas Arnas? Kan kemungkinan itu kan masih ada. Politik itu kan dinamis. Saya kira juga, saya yakin PDIP juga pasti ingin menang lagi di pilkada. Dalam konteks ingin menang, upaya-upaya untuk kemudian melakukan koalisi atau kemudian meracik internalisasinya untuk kemudian maju di pilkada, saya pikir itu akan jadi pertimbangan. Kritikan yang masuk ke situ, saya kira juga penting untuk menjadi pelajaran teman-teman di DPP PDIP. Artinya persoalan Gibran kemarin, saya kira menjadi pelajaran penting. Kalau yang selama ini kemudian suara itu yang menentukan DPP, saya kira ke depan PDIP kemudian akan membangun tradisi baru dan suara-suara dari DPC ini, rekomendasi dari DPC juga diterima.
Bakar.